tur Pak, kita udah coba berani balik jemput. Maksudnya lah itu lagi. Nah, berani balik Jakarta. Iya. Gimana di belakang kita ada Masjid Agung Ya, ya? Masjid Agung. Ini Masjid Masjid Agung Depok. Kebetulan kita lagi tur di Jakarta ya. Kita perjalanan ini pakai teleportasi Roblox. Dan Roblox. Indoor. Ini green screen ini. Pegang kainnya dipegang kainnya tuh. Wah, ini kita ini. Green screen ini guys. Green screen ya. Enggak, kita pakai video ya sebenarnya. Ya, ini saya ini. Kan gitu, kadang gerakan berbeda. Jadi sekarang udah lebih canggih. Nah, ini hari ini spesial hari apa sih? Hari Minggu ya. Hari Minggu. Banyak bocil main layangan juga. Iya. Yang jual layangan. Layangan, bahkan ada yang jualan ginjal. Laku nggak ya kira-kira kalau sini jualan ginjal? Yang beli siapa yang beli? Pedu aja lah. Medular. Medular ya. Buat kejangan. Jangan. Oh, dulu disuruh minum Mbak, dikasih sama madu itu. Coba minum Mas. Buat nggak apa? berani. Itu katanya obat tuh Pak. Buat obat apa? Kamu sehat-sehat aja kok minum itu. Iya, makanya dari itu. Makanya dari itu. Karena itu kan dia dikasih itu terus kayaknya kasih bisanya gitu loh. Yang bikin Mati dong kena bisa. ya temanku mati sih. Iya, karena Ngapain dia kamu tuh dimakan madu? Iya, Maksudnya, kan kamu lagi di lokasi mana? lagi di Tiba-tiba ada bedung ini, ular. Sate ular lagi. Oh, lagi di sate ular. Sate ular temanku kan. Itu sate ular ya kan dia kan nggak punya agama kan. Jadi ini dia bener. beli itu sate-sate kayak gitu. Bisa itu dikasih bedu ular gitu. Pas langsung minum aja dia bisa bikin wow. Temanku masih awat habisnya. Lu masyawat. Dia Nanti nggak ngefek. nggak ngefek emang cuma buat matok. Di sini banyak orang wisata juga ya, Zara? Yes. Banyak orang wisata mungkin dari luar kota juga Luar dia kota, mau lihat. Karena alun-alun Magelang ini bisa dibilang yang paling hidup di sekitarnya. di sekitar Di sekitarnya di Kedung. Minum pedu mas. Kedung. Minum pedu. Kedung. Iya pedu. Di sekitaran pedu mana ada alun-alun di pedu. Kedung. Ya sekitaran Kedu kayak Manggung kan sepi tuh, alun-alun ini karena ketutup juga. Dia rame kalau misalkan ini tuh Gimana? mau bukber. Mau bubar ya rame. Rame orang jualan. Oh jualan. Orang wisata dari luar tuh karena memang alun di Magelang tuh rame, banyak yang jualan kayak begini, terus banyak juga yang mau dilihat ada mallnya, Ada mall ya sekarang, ada masjid juga. ada masjid, ada patung di Ponorogo, banyak lah yang banyak parkiran juga. Bahkan kita juga bisa lukis-lukis di situ ya. Ini kita bisa melukis. Kemarin senja. Ada Raden Saleh juga di situ. Kok Raden Saleh? Kan dia mau ngelukis. Oh lukisan. Aku mau lukis senja menurut Iya. Mengukir namamu di. Jangan itu lagu mantanku yang udah meninggal. Oh, kamu punya mantan meninggal? Anggap meninggal. Apa ya? Mantan yang meninggal. Ngomong soal wisata, Zar. Oke, wisata. Iya, wisata tuh ada berita nih lagi rame di sosmed nih. Oke. Ada seseorang laki-laki, kayaknya nggak tua-tua banget lah dia. Dia tuh ikut biro perjalanan gitu, dia ke luar negeri, ke Korea Selatan. Dari Madiun dia asalnya. Dari Madiun. Yuk kabur. Jadi pas di Korea itu beberapa hari setelah ya di acara dia wisata itu di Korea Selatan, Pak. Di Korea Selatan, di negara Korea Selatan. Karena dia udah capek makan pecel juga di Ada betul. Madiun pecel, Pak. Hah? Ada Madiun dia bosan makan pecel, dia mau makan kimchi. Setiap hari makan kimchi. kimchi tahu, minum soju gitu. Soju. Wah, neng kono meng ortuto amer-amer terus. Malas ya, amer bosan nang soju aja. Mending Pak pesen soju siji. Dia termotivasi yang ini konten-konten Facebook yang orang Indonesia kerja di pabrik Korea itu. Yang dia bawa tray gitu. Iya, bawa tray. Makan Makan itu sayur-sayur. Di Indonesia kan nggak ada. Ada juga kayak gitu, mana ada kayak gitu. Dia mau aku mau tergoda, aku mau kayak gitu juga. Daripada ke LPK mahal lagi. LPK mahal lagi, mending belajar bayar wisata untuk 2 hari 3 hari di sana, langsung hilang. Kabur gitu. Kabur deh. Masalahnya tuh kan gimana Pak kalau kita jadi tour guide-nya, Pak? Dari tour guide-nya terus ada rombongan kita yang pergi. Rombongan kita yang hilang. Gimana karir kita? Bersedih gitu. Panik pasti kan. Aduh, ada paniknya gitu. Panik. Masa enggak? Maksudnya kita mengampu beberapa rombongan ini kan untuk biar stay sama kita handle. Rombongan haji pun juga kalau misalkan ada satu yang hilang pun juga pasti dicariin itu. Pasti dicariin dan mereka nggak akan lanjut itu. Nggak akan lanjut. Nggak akan lanjut haji. Bukan nggak akan lanjut haji, maksudnya nggak akan pindah lanjut. agama.
Jadi kan misalnya ada bus nih, dia belum masuk ke waktu di mana bus harus jalan. Nah dia pasti nungguin bapaknya dicari dulu sampai ketemu. Oh, ya kan? Aku belum tahu tuh malah. Iya begitu. Aku pikir tinggal ditinggal aja dia ikut yang rombongan haji berikutnya. Aku pikir gitu. Enggak gitu, kalau ya pasti kalau misalnya udah terlalu lama ya ditinggal. Tadi ada orang yang nunggu di situ sampai nanti cari ketemu gitu loh. Gue pikir kayak nungguin kloter gitu, ya, Pak. Enggak Mas, kloter ya kloter aja enggak usah ikut. Namanya dia ikut di rombongan hajinya itu di Agustus. Terus habis itu udah tinggal aja, ntar dia ikut yang Januari gitu. Jauh banget. Agustus ke Januari udah 6 bulan sendiri. 6 bulan dia bisa membumi di situ jadi warga di situ kan. Tiba-tiba pulang-pulang dia ini udah jadi ini orang Arab. Ya udah ngeklaim dia anak Habib. Jadi kan kalau ya terus terang banget ya belakang gue ya. Iya. Kau merasa dirimu bersinar. Bukan. Ya. Jadi masalahnya itu Pak, kan kalau misalnya kita kabur gitu kan, pertama biro perjalanannya pasti kena kasus, soalnya kena denda pasti dengan pihak Koreanya karena kan meninggalkan orang secara ilegal, karena orang yang masuk ke Indonesia ke negara lain itu ke Korea itu kan visanya wisata. Kalau masuk dari wisata visanya kan bukan visa yang lama, visanya cuma sebentar bertahannya ya bukan visa Alfial, bukan visa Bersari, visa Besari, bukan visa bukan ya gitu. Nah jadi mereka harus bayar denda, harus bayar denda banyak gitu, dan rugi lah jelas mereka ya, dan orang yang dia harus dicari tanggung jawab mereka tuh, dan membuat buruk bukan nama bironya aja, nama Indonesia tuh. Nama Indonesia gitu. Makanya kalau datang ke sini pasti kabur semua orang. Ya. Memberi ide untuk orang-orang yang malas ke LPK dan nggak punya uang ke LPK atau malas lari-lari. Kalau sore-sore pasti lari mereka. Gitu. Malas lari olahraga. Ikut visa kayak gitu, jadi ya udahlah gitu di stop di stop untuk Indonesia datang ke Korea gitu takutnya. Berarti memang dia tuh ngelihat sering nonton drakor atau Running Man Running Man dia ntar naik ke itu panjat tebing roller coaster suruh makan jajangmyeon celemotan gitu kan, karena dia pengen regeneration dia Running Man. Ya maksudnya mungkin jika dia berpikir dia di sana mau menjalankan misi Running Man, jadi dia kabur dulu, nanti ditangkap sama bironya, berarti bagian dari gagal eliminasi. Atau mungkin dia pengen ikut Squid Game kan di situ. Bisa juga. Karena dia kalau sudah hidup di sana kan berarti dia sebatang kara. Nothing tulus. Punya utang visa, sekalian. Di rumah dicekeli pelecet karo Madiun. Pelecet. Ya maksudnya ada pelecet yang minta datang ke dia gitu loh, nagih-nagih. Pelecet aja. Nagih-nagih. Dan ada utang mekar juga kan. Daripada bingung ya udah kabur aja. Tapi Pak, kaburnya itu kabur bermodal loh Pak. Iya, itu bukan kabur murah itu. Itu sama hal kayak di Jepang itu kan ada istilah kalau buat orang yang daripada dia bunuh diri itu mengubah identitas. Jadi mereka kabur dari kehidupan lamanya ibaratnya. Oke. Dan kemungkinan itu bisa dia terapkan hal itu, tapi salah negara. Tapi ada masalahnya. Apa tuh? Pertama, dia masih dicari pencarian. Jadi ada bounty hunter-nya nggak? Ada bounty hunter. Nggak bounty ya. Bounty ya, orang yang dia wanted tuh. Wanted gitu. Pokoknya dia dicari orang. Jadi bahkan biro perjalanannya ini itu bikin sayembara, semacam sayembara gitu untuk datang tuh, misalnya dia pakai kuda seluruhannya datang konvoy ke kampung sayembara. Siapa yang bisa menemukan kayak kerajaan yang menemukan dia saya hilangin di Swiss. Pokoknya mereka ngasih hadiah siapa yang bisa nemuin itu, orang-orang Korea, orang-orang Indonesia di Korea yang bisa nemuin itu. Tentu pasti karena dia ini bukan orang yang bisa bahasa Korea banget, pasti ke lingkungan yang Indonesia banget. Nah siapa yang bisa nemuin katanya. Dan pasti kan kalau misalkan orang tahu itu lingkungan Indonesia atau enggak, lihat dia dekat masjid apa enggak. Kenapa itu? Ya, banyak sholat. Dan justru memang dia ditemuin di masjid. Ya, ditemuin di masjid. Jadi ada yang lihat dia lagi duduk di masjid gitu, difoto dari jauh aja. Jadi kayak masih memata-matai, jadi jangan langsung tangkap gitu loh. Jadi kan belum pasti juga dia bener apa enggak orangnya. Jadi fungsinya bukan buat musafir aja, tapi buat orang yang benar-benar hilang gitu. Iya, orang kabur misalnya. Jadi karena ya gampang lah nemunya, dia tinggal nemuin komunitas WNI di sana. Komunitas WNI. Dan masalahnya lagi, ada berita bilang dia nggak diterima di komunitas WNI. Jelas lah.
Iya, jadi katanya dia dikabarkan dia ada tuh, visa kan iya, gitu. iya, dia dikabarkan di sana tidak diterima, tidak diterima orang komunitas WNI di sana. Ya iya, orang kabur, ngerepotin negara itu. Dia berpikir bahwa apa namanya udah di Korea itu sama-sama WNI terus masih sama kayak di Madiun gitu. Jadi kalau misalkan ada orang Madiun di Jakarta gitu. Oh iya Madiun sama-sama Madiun Mas. Oh iya Mas, ngenggonku wae Mas. Aku preman ngene sampai karo kowe tak. Iya ngono ya biasane. Kowe dhewe padha-padha wong Madiun ngono kowe. Di prinsip seperti itu. Iya, pasti mungkin prinsipnya pasti kalau aku ketemu orang Indonesia akan menerimaku, aku bisa bekerja di sini, nggak gitu konsepnya Mas Femas. Anggap aku ADDW gitu. Jadi nyampe di sana katanya dia nggak terima. Ya mau gimana ya? Siapa yang mau nerima orang yang memang kabur dari biro perjalanan kayak begitu? Repotin banyak orang. Banyak orang yang menerima dia kena kasus juga nanti. Iya. Dan katanya di sana posisinya dia uangnya sudah menipis. Salah siapa? Ya pasti dia harusnya cari kerja dong sebenarnya. Karena waktu di sana juga flexing dulu dia. Oh iya waktu baru nyampe. Flexing dulu foto-foto di depan ini YJ Entertainment, YG Entertainment, terus di tanyain waktu ke minimarket. Minimarketnya gimana? Pesan apa Mas? Blackpink. Blackpink, New Jeans. Itu emang jual kaset. Enggak minta orang ya. Jadi dia terlalu kaya gitu. Bukan duitnya menipis. Ya apa ini? Oh iya. Nanti kata tukang minimarketnya ada Mas nih Oreo Blackpink-nya. New Jeans ada ini Indomie New Jeans. Sama Pocky BTS. Kalau mau ini NCT ada. Mi Lemonilo NCT. Apa lagi Lemonilo itu kalau dibuat-buat itu Lemonilo itu. Ya gitu lah. Nah itu makanya. Nah dirimu nih. Menurutmu ide dia kabur ikut biro wisata yang lebih murah daripada ikut yang resmi apa gimana seperti itu ide yang bagus nggak sebenarnya? Bagus itu kalau memang dia pengen keluar dari WNI ya karena memang kan kemarin lagi rame-rame. Kabur aja dulu. Mungkin dia ikut sarannya Pak Presiden kita yang bilang ya kamu kabur aja. Dia kabur bener. Kabur aja dulu. Dikabur beneran. Karena aku menyesal dilahirkan sebagai WNI. Oh iya, aku nggak mau. Dan itu kan juga ternyata untuk keluar dari WNI, keluar kewarganegaraan atau lepas kewarganegaraan itu ternyata biayanya nambah jadi 5 juta. Benar. Oh, 5 juta. Tadinya berapa? Jadi 1 juta. Tadi 1 lepas kewarganegaraan. Lepas disarankan oleh Pak Presiden langsung dinaikin harganya. Dinaikin harganya. Pasti orang banyak nih yang mau pindah negara langsung dinaikin 5 juta. Sekalian naik aja 50 juta sekalian aja, Pak. 50 juta. Biar orang enggak kabur sekalian. Ya lumayan berarti ya kayak gitu ya. Ternyata ya emang harus bayar sih kayak gitu. Lepas kewarganegaraan gitu. Kita lepas kakak aja banyak yang dipertaruhkan. Tapi Ruben udah keluar dari kakak keluarganya. Ya pokoknya yang jelas saya pasti bukan repotin negara, bukan repotin biro aja atau teman-temannya atau orang-orang WNI di sana, tapi dia juga merepotkan keluarganya. Karena orang biro perjalanan kan rugi ya, dia pasti puluhan juta tuh dia harus bayar Korea tuh, dan juga dia harus nyari juga sampai ketemu orang yang hilang ini. Dendanya berapa itu? Puluhan juta. Jadi dia nagih ke ibunya, ke orang tuanya di Madiun. Ibunya penjual pecel gitu. Kasihan kan? Tiba-tiba anaknya 50 juta Bu. Tiba-tiba tahu anaknya lagi liburan ke Korea, pulang-pulang ditagih duit, anaknya kabur. Anaknya kerja apa sih sebenarnya yang itu? Nggak ngerti aku, Pak. Nggak tahu dia kerja apa. Yang jelas dia kalau ikut biro perjalanan kayak gitu pasti dia punya kerjaan dong, dia ada duit dong berarti untuk bayar ikut wisatanya ke Korea itu. Dan kronologinya katanya dia tuh pas hari pertama cowok. Laki-laki dong. Dia pas hari pertama, hari awal-awal itu aman, jadi kayak dia ikut makan, dia ikut pergi, dia ikut gitu ya. Pokoknya ikut sesuai jadwal lah. Orang anaknya baik, nurut. Banyak ngomong katanya gitu, nurut lah gitu. Tapi tiba-tiba menghilang itu kan panik lah. Jadi mungkin dia milih-milih juga ya, mana ya yang enak buat ada banyak orang WNI-nya terus aku bisa kerja di pabrik seperti yang bilang tadi. Korea lah tempatnya gitu. Dan lebih murah juga dibandingin negara lain. Kalau di negara lain misalnya di Amerika gitu, ditembak ya mungkin. Tembak. Dan itu kan Korea juga sebenarnya dia marah ke kriminalnya tapi lebih cantik gitu mainnya. Kalau Amerika kan memang brutal aja. Tapi kan tahuan kita kalau di Korea tuh
rasis ya. Banyak orang itu ngerasa kalau bukan orang Korea atau bukan orang bule, kalau dia orang dianggap remeh. Asia Tenggara. Iya, kalau orang Asia Tenggara tuh dianggap di bawah mereka. Tapi kalau orang bule diululuin. Kalau orang bule tuh kayak rasnya tuh ras terbaik gitu loh. Tapi kalau di bawah mereka kayak Asia Tenggara tuh ras buruk. Jadi kayak orangnya tidak sepintar mereka, SDM-nya rendah, dianggap gitu. Jadi dirasisin di situ. Jadi mungkin karena kebanyakan nonton drakor gitu. Mereka kira orang Korea baik-baik. Oh iya benar. Nah, ya. Oh kok dikira deh di drakor tuh orang Korea tuh cakep-cakep kayak gitu, ganteng-ganteng kayak gitu. Aku kan baru nonton ini Agen Kim. Kim Reaktivated. Agen Kim Reaktif. Itu kan dia juga kabur dari Korea Utara terus ke Korea Selatan. Ya mungkin dia akan berpikir seperti itu juga. Jangan dia agent famous. Agent famous never activated. Never activated. Tapi yang ngerepotin keluarga. Nah kalau kamu nih disuruh milih, kamu mau ke negara mana untuk kabur dari Indonesia? Aku ini sih paling Swiss atau Amerika. Enggak, di Swiss lebih sejuk aja. Aku seneng suasana yang sejuk gitu. Karena kalau kan Norwegia tuh. Norwegia boleh. Melihat era Viking Yunani kuno juga. Yunani kuno? Ya, Yunani, Romawi, Roma. Emang di Norwegia itu ada apa aja selain Halan? Ada ini juga Viking juga. Viking. Vingro. Yang Alhambra apa? Alhambra itu di Itali. Jadi dia tempatnya bagus banget, Pak. Kayak ini. Dia tempat peradaban era Islam keemasan waktu di Itali. Terus? Tempatnya itu kayak kastil-kastilnya masih ada. Oh, kamu mau ke situ, ke Itali. Kamu sebenarnya mau Itali, Swiss atau Norwegia pilih? Italia. Oh, mau yang Eropa lah pokoknya ya. Eropa biar negaranya. Punya pasangan juga Latin gitu. Latin gitu. Kamu ini pengen bule-bule ya kamu ya. Kayak Eva Elvi. Sophia Latjuba. Sophia Latjuba. Ya bule juga dia. Ya itu. Kamu nggak nanya aku. Kamu mau kemana kau? Aku cinta Indonesia. Ya karena kalau udah menikah agak repot juga. Gak, istriku senang Korea, Pak. Aku juga pengen ke Korea, Pak. Kau tahu kegoda kan kalau misalkan di Korea atau Jepang, Pak. Aku tuh pengen. Jepang apalagi itu. Kata orang ya, atau istriku juga bilang, Korea itu enak untuk wisata, tidak untuk ditinggali bagi orang di luar Korea. Iya, kenapa itu? Ya karena memang standar hidupnya beda, orang-orangnya kan rasis kayak begitu. Gajinya lebih banyak. Iya, tapi tetap aja kalau kita ngelihat apa yang kita pengen lihat kan, yang di film-film di TV-TV. Nah, kita kan pengen lihat yang kita pengen lihat itu ya sebentar doang misalnya seminggu lah. Setelah itu pasti kita pengen pulang balik ke negara kita. Nah, kalau aku disuruh kabur sebentar atau mau wisata, Korea Jepang. Sama keluarga ya. Tapi kalau aku sendiri aku Amerika. Kalau kau kabur kemana? Kalau kabur bisa aku sendirian lah, bujangan gitu lah. Aku mau ke Amerika. Aku mau berkarir di sana. Kamu mau jadi homeless. Wrestling. Wah. Wrestling, Smackdown dong, Mas. Mau jadi main Smackdown di sana? Enggak mau jadi ini aja fans aja. Nyari duit di sana aja. Pokoknya mau fokus jadi konten kreator di Smackdown sana karena di sana kan sangat-sangat vibe-nya wrestling kan sangat utama di sana, atau paling besar di sana kan ya. Kau berarti pengen jadi aku ke Amerika, Pak. Aku pengen ke Amerika. Aku kayak Panji aku. Aku mau open mic di sana. Nanti pas aku udah open mic setelah berapa tahun gitu aku bikin show sudah Gilang Amerika. Kayak ini Squid Game ya. Versi Amerika, Alice Borderland Amerika. Enggak ada itu, cuma omong-omong doang. Omdo itu. Nanti kalau Netflix punya duit lagi kali ya. Ya udah, teman-teman, sampai jumpa di sini. Bye.